Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sunardi dari Bulakamba, Kabupaten Brebes. Ingkang kula badhe tangletaken mbayahi nuku-nuku kada pengertian kados mekaten. Napa arti pengertian? Wasilatur ruh ala ruhul Muhammad yang ada di sang sanubari kita niku pengertiane nopo? Nggih pun sampantun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab rumiyin nggih. Cek mboten lali, mangke gantosan ngoten. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam suasana yang sangat barokah ini dalam rangka khitan. Mudah-mudahan apa materi nanti yang kami sampaikan betul-betul menjadi satu ilmu ingkang manfaah terhadap kita dan keluarga kita masing-masing. Sebelumnya mohon maaf, tadi kami kesasar Pak, mboten nopo-nopo, kesasar dugi mriki kinten-kinten sekilo teng Saben perumahan nopo kala wau. Tapi Gusti Allah tetep nakdirake kula jenengan kali kula saged kekempalan teng mriki majelis, dan itu sebagai sebuah proses memangnya di mana kita untuk hadir mendekat dan bertemu Allah itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Sama Pak, kula hadir teng mriki nggih penuh lika-liku jalan yang harus kami hadapi, dan itu tidak menjadikan kami putus asa, tapi alhamdulillah tetap Allah sesuai dengan janjinya, mangkana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan. Jenengan kali kula saged netepi janjine Allah, saged kepanggih dening Gusti Allah. Bon, niki mengke ada dua season. Season pertama kami menjabarkan materi, season kedua kalau diperkenankan Sohibul Bait atau Bapak Panitia nanti diadakan tanya jawab seperti biasanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, materi yang kami sampaikan sesuai dengan permintaan Bapak Tulus tadi. Niki kan momene khitan gitu. Momennya itu khitan. Beliau memohon satu tema secara hakikat iku, khitan iku bagaimana? Kalau secara syariat adalah wahuwa toharotun ittiba'is sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khifdul sihhati. Artinya khitan adalah bersuci untuk mengikuti sunai Kanjeng Nabi sekaligus menjaga kesehatan. Loh, ilatnya apa? Asbabun nuzulnya apa? Ngeten Pak. Kalau di Jawa Timur yang dipisahkan itu namanya kucur. Kalau di sini ikut. Di dalam kitab fikih niku Mbak ya, iki syariat dulu.
ikut iku termasuk mimba din najasah, salah satu sebagian golongan anggota sing najis, makanya harus dipotong, disunat atau dikhitan. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalankan ibadah sholat itu tidak mengandung najis. Kalau masalah hukumnya macam-macam, ningali alasan mawon. Ada hukum sunnah muakkad, bahkan ada yang wajib Pak, ningali alasan. Bun, kami tidak membahas kerana jasmani, tapi yang kubahas adalah arah rohani. Apa kucurnya ruhaniyah kita? Sebab apabila kucurnya ruhaniyah itu tidak kita lepaskan dari hati, maka banyak sifat-sifat yang menutupi antara hati dengan Allah ketika kita beribadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tathirul qalbi, yang namanya bersuci hati iki Pak, minas sifati, saking piro-piro sifat. Sifat yang bagaimana yang harus kita potong? Allati kang tahjubu, kang bisa nutupi apa allati nutupi an-nura ing cahaya arruhiyya kang bangsa ruhaniyah. Khitan secara hakikat adalah memotong perkara-perkara yang menutupi hati kita kepada Allah. Jikalau tertutup, maka nur ruhaniyah kita tidak menyala. Akhirnya apa Pak? Ketika kita sholat, sering hati kita itu teringat selain Allah. Ini persoalannya. Soalan kucur atau ikut, yang ikutnya hati yang tidak lekas kita potong, maka sampai kapanpun, umur berapapun kita, ketika beribadah, hati ini akan terhijabi Pak, terhijabi terhadap Allah. Nur ruhaniyah sampai kali kula tidak akan menyala. Akhirnya ainul basirah, matanya ruhaniyah kita itu dalam keadaan gelap, dan siapa yang kita sembah itu kita tidak tahu. Padahal Allah sudah katakan asyhadu an la ilaha illallah. Seksenono, lihatlah terhadap Allah. Tapi mengapa kita belum bisa? Jawabannya karena hati kita, kucurnya atau ikutnya hati kita masih belum kita lepas. Terus bagaimana cara melepas? Pun Bapak Ibu, sebelum kami masuk ke ranah itu, paling tidak saya minta waktulah paling lama 1 jam. Mboten kados dik wingi ning Ramadan kula pas ngaji kilatan niku nggih. Malam 17 bakdo taraweh, Pak Camat mohon maaf ngaji sampai sola-sola. Beh. Sampai ngantuk ngono santri nih. Santri kula niku tuwek-tuwek Pak Camat. Tuwek-tuwek ngoten. Masalah ingkang kula bahas, yang saya bahas iku ilmu tentang tauhid.
ranahnya itu membenahi hati dengan harapan supaya ketika kita ibadah itu betul-betul bisa mencapai target kekhusyuan. Makanya tadi saya katakan iku susah, sulit, tapi bukan berarti kita putus asa. Jangan. Pun ya ayyuhal hadirun, ingatlah bahwasanya kita sebagai manusia Allah ciptakan dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani Allah berikan kita mata yang disebut ainul basariyah untuk melihat dan menyaksikan wujudnya makhluk apa yang Allah ciptakan ini. Akhirnya kita bisa melihat dengan ainul basariyah ini, kita akan tahu mana jalan, mana drainase, mana yang bukan jalan. Dengan mata inilah akhirnya kita bisa membedakan mana jalan, mana yang bukan jalan. Bapak Ibu, andai kata mata jasmaniah kita kok tergolong mata yang tertutup, paling tidak buta, mungkinkah sepulang ngaji nanti kita bisa sampai ke rumah? Kalau nggak percaya, tolong nanti habis ngaji semuanya terpejam, pulang masing-masing. Atau ditutupi nopo gitu ya. Sebelum ini terjadi, saya bisa memastikan panjenengan sedoyo termasuk saya tidak akan bisa sampai ke rumah. Apalagi lampu-lampunya di jalan ini dimatikan, nggak akan mungkin kita akan bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Kalau nggak percaya nanti dicoba aja. Bapak Ibu, itu jasmania. Lah manusia sedikit sekali memikirkan, berpikir bagaimana keadaan rohania kita. Sedikit sekali. Padahal di dalam Islam lewat surah Al-Baqarah ayat 208 Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makna cekake he wong Islam, ojo Islam iku jasmaniae tok, kudu sempurna sak ruhaniyahnya. Artinya ngeten, hei manusia, orang-orang yang beriman, ketika jasmaniahmu itu tidak buta, tolong ruhaniyahmu itu juga jangan sampai buta. Islam sing sempurna iku sing ya napa to, Pak? Madhab sekawan niki sudah memberikan satu pertanyaan baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki lewat surah Al-Baqarah ini, kesempurnaan Islam, syariah, thariqah, hakikat dan makrifat. Tauhidnya, ilmu tauhidnya juga bertahap-tahap. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini terakomodasi, terdasar di dalam Al-Quran semuanya. Berhubung Bapak Ibu, kita itu repot ngurusi jasmani kita, kepentingan jasmaniah kita, kebanyakan kita sebagai manusia itu lupa
ruhaniyahnya itu di mata Allah bagaimana? Lupa. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah pernah tausiah di tengah-tengah para sahabat niki. Tiba-tiba ada seorang pemuda itu datang. Ternyata ini malaikat Jibril. Bertanya, mahwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Wis sing kula jawab ihsan mawon, karena ini pembahasannya tauhid. Terus pun di Kanjeng Nabi dawuh, anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau sholat atau ibadah, ruhaniyahmu meripat matanya mata hatimu itu seakan-akan bisa nyekseni wujudi Gusti Allah. Bisa. Sebab ngeten Pak, ruhaniyah ini juga Allah kasih mata, namanya Ainul Basiroh. Ini khusus untuk menyaksikan wujudnya Allah. Kalau mata jasmani menyaksikan wujudnya yang diciptakan Allah, disebut makhluk. Tapi rohani mana dasarnya? Lah itu syahadat. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku saksikan, yang wajib ku sembah kecuali Allah. Terjemahnya itu di situ. Oleh karena kita manusia kebanyakan belum sempat mengurai dan memikirkan bagaimana kondisi ruhaniyah kita, apakah mata hati kita termasuk tergolong mata hati buta atau tidak, maka kita mohon maaf tidak bisa. Mentasarufkan, mengamalkan maksud asyhadu alla ilaha illallah. Paling kita ucap doang, tapi hati kita tidak bisa menyaksikan. Ini alasannya sederhana, karena kucure ikute hati kita belum dihitan. Kadang-kadang sampai umur 60 belum hitan. Bahkan sampai kita meninggal pun ada yang belum hitan. Pak Nyun Sewu, saya tidak membahas khitan atau memotong ikut dengan kelamin, ndak. Secara fisik ndak. Saya berbicara ruhaniyah. Terus pertanyaannya, apa ikutnya hati kita? Bahasa Indonesianya itu apa Pak? Ikut itu. Mohon izin, kalau niki SD mboten lulus Pak Kades, S2. Jadi mboten gak ada ijazah SD, SMP, SMA mboten. Kalau niki namung lulusan apa namanya sekolah ning pondok-pondok ngoten. Hati dinia. Mungkin mohon izin bahasa Indonesianya ikut apa? Kucur nih lho. Masalahnya ini yang mendengarkan kan tidak hanya orang Jawa. Kenapa? Kulub. Oh ngoten nggih, mohon izin kulub nggih. Kulub. Apa yang disebut kulubnya hati? Allah sampun menerangaken dalam salah satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus sahawah. Niki. Semua manusia itu Allah hadapkan ujian yang berbentuk hubbus sahawah. Hub kesenangan hati, asyahawah perkara sing disenengi hawa nafsu.
Akhirnya nanti disebut sifat niki. Apa yang disebut hubus syahwah itu isinya apa? Mohon maaf, garwa, anak, dunyo brono. Bukan perkaranya ini tidak boleh kita cari, boleh secara jasmani. Tapi secara ruhani inilah yang Allah melarang. Ikut campur dengan apa yang disenangi hawa nafsu jasmaniyah kita. Ani budullaha, kata Allah, condongkanlah hatimu Allah terhadap Allah, wastanibu, lan jauhilah wahai hatimu ruhaniyahmu atau huta ing perkara-perkara selain Allah yang disebut hubus syahwat. Bapak Ibu, akhirnya siapapun kita jikalau hati mencintai selain Allah tersebut, inilah Pak, hati kita akan memunculkan satu sifat yang sifat itu tahjubu nurul ruhaniyah, akan menutupi cahaya ati sampean kali kula datang Gusti Allah. Sebab jenengan sebetulnya itu jagate hati sudah dipasang oleh Allah matahari atau lentera atau lampu, semua kita dikasih Allah. Cuman ada kalanya cahayanya lampu itu tertutup oleh sesuatu, akhirnya peteng. Ngapunten ingkang kathah dik wingi teng mriki riyadine Sabtu mawon napa wonten sing Jumat? Wonten sing Jumat nggih? Sami sedaya. Gak usah gegeran, Pak. Sabtu lan Jumat iku dinane Gusti Allah. Sedaya dulur-dulur yang mengikuti Jumat nggih wonten hujah dasare. Sing dina Sabtu ya wonten hujah lan dasare. Ora usah gegeran. Gak usah. Engko dikeploki wong liya. Sampai nek kali kula gegeran gara-gara riyaya niku. Gak usah. Sing penting bagaimana caranya mutu ibadah sampean kali kula ing ngersane Allah betul-betul benar di mata Allah. Syarat pertama, jenengan harus sunat. Ikuti atau apa mau? Kulupnya kelamin harus dipotong. Sampai wajib mencari dokternya, Pak. Seperti khitan niku kalau bukan dokternya ya nggak bisa. Mohon maaf nggih. Kula niku duweni abah dulu niku belajar nyunat. Lerene mboten nyunat niku nyunat ponakane dhewe terus kepalane katut. Nggih niku ipat-ipat abah pun mboten nyunat. Asale nggih nyunat ae abah dhisik. Ponakane dhewe tiba ponakane kepalane katut titik. Nyunat zaman dulu mboten kados sak mangke, Pak. Sak mangke cok disuntik napa? Bius, kadang disemprot tok. Zaman kula niki kelahiran 69, mohon izin Pak Kades. Dalem nggih. Niku kula sunate tasik nganggo calak. Nek mriku calak niki napa namine? Mboten calak niku tukang nyunat niku lho namine calak. Nggih, nganggo pring leres sampean. Engko nek getien digolekno gamet. Dadi golek kapas mboten wonten, gamet nek cara sekarang kapas. Ditul-tulno ngoten. Dulu, Pak,
Jadi sing diwedeni yang ditakuti anak laki-laki kalau sudah menginjak agak dewasa sebelum balik nopo sunat, karena sunatnya disadak nek cara mereka dileboni pring ditarik langsung geladi macang ngoten. Kula semerap ladingi abah kula niku alit ngoten didelet cung diputus langsung ngoten niku ya apa kula ngrasakno di kepiyer-piyer kula meh semaput dulu, sekarang wis penak wis. Apa ya, bagaimana caranya kita memutus hubungan antara hati dengan selain Allah? Apa syarat yang harus kita lakukan, Pak? Pertama, wajib sampai iki madosi guru akhirat. Niki syarat pertama. Wajib jenengan kali kula mencari guru akhirat yang disebut mursid. Yang mursid ini wajib sudah sampai makom makrifat. Wajib niki syaratnya disebut mursid itu harus gitu. Harus beliau-beliau ini sampai ke makom musyahadah. Dan atau boleh saya katakan mursid atau cala dokter ini wajib mengetahui ilmu lan meraktekno bagaimana caranya dia memotong ikut, harus tahu. Nyun sewu, sing disebut guru akhirat iku yang bagaimana? Itulah beliau-beliau yang mendidik panjenengan kali kula khusus babakan ilmu tasawuf, khusus babakan ilmu tauhid, atau zaman kula dulu niku Mbah Kalau Mas Tani ilmu kaweruh, ilmu tuwo, itu orang Jawa. Ternyata itulah ilmu tauhid, atau bisa disebut ilmu sejatine ilmu. Ada dasar, ada. Tolong dibuka di dalam Bukhari Muslim atau hadis Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin. Kalau niki toleh niki mohon maaf Pak Camat, biasanya kalau toleh ono papan ya orang ini. Nggih, mboten napa-napa, biasa kalau tulis Pak Kades, mohon maaf. Rondole ono sira kabeh, carilah kau sekalian, hei umatku, terus Kanjeng Nabi, al ilma, terhadap satu ilmu. Jikalau ilmu itu adanya di negeri Cina, maka berangkatlah ke Cina. Niki maksudnya ya nopo? Ngeten Pak. Ilmu tauhid niku hanya ada di dalam dadanya hamba Allah yang Allah pilih. Hamba yang Allah pilih adalah hamba-hamba yang ruhaniyah sudah sampai pada Allah, atau sudah sampai ke makom makrifat atau makom musyahadah atau makom ihsan. Ngoten terus Kanjeng Nabi wau, orang kalau sudah imannya ihsan ketika sholat, mesti beliau akan hanya melihat sebenarnya siapa yang disembah. Akhirnya cocok dengan dawuh Gusti Allah dalam surah Toha ayat 14, aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata hanya untuk mengingat aku, kata Allah. Jangan mengingat selain aku. Tapi ternyata praktek di lapangan kita semuanya banyak yang ingat selain Allah. Itu semuanya karena kucure hati kita, ikutnya hati kita, kulubnya hati kita belum sepenuhnya terpotong. Loh,
Ini sebetulnya Pak yang wajib kita pikir. Tidak hanya kita membangun atau memfikirkan hubungan jasmania kita dengan urusan satu dunia aja ndak, akan tetapi mestinya kita sebagai hamba Allah juga memikirkan kondisi ruhaniah hati kita bagaimana di mata Allah. Tolong dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah bersabda, wabtagi dondole ono sira kabeh, carilah kamu sekalian, wabtagi ilama maring opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Carilah apa yang sudah Allah anugerahkan terhadap kita semuanya sebagai hambanya. Apa itu? Darul akhir, negeri akhirat. Masuklah kau di alam kelanggengan, basa Jawa, masuklah kau di alam akhirat. Bahkan tentang masuk ke alam akhirat ruhaniah kita ini sudah Rasulullah teladankan di dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa? Bimangkana yarjullaha. Hati ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhir. Kuncinya apa? Wa dzakarallaha katsiran, eling. Wis mengki penjabarani eling. Pun balik ke materi. Kalau jenengan sudah ketemu figur guru akhirat ini, tolong belajarlah, mintalah dididik tentang ilmu tauhidnya. Orangnya itu tidak harus kemana-mana pakai kopiah gini, Pak. Enggak. Orangnya itu tidak harus meninggalkan rokokan, enggak. Rokokan juga kadang-kadang. Ngeten iki. Orangnya itu tidak harus pakai sarung terus-menerus. Ya enggak. Mohon maaf. Siapapun yang Allah kehendaki, dialah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Dialah orang yang pertama sudah mendengarkan, meresapi, menghayati, lalu mengamalkan ilmunya, khalwat, sampailah dia sampai ke negeri akhirat, dan dia diturunkan lagi ruhnya ke dunia, dan dia akan sampaikan. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sampean iling sejarah Isra Mi'raj, lah dua perjalanan toh, Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa disebut Isra niku. Dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa. Loh ini loh Pak, perjalanan syariat sampean kali kula. Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Jasad ini menjalankan semua apa yang Allah perintah dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Diterusno ning negara sing paling bawah, desa. Kados napa sing disampaikan Pak Lurah tadi tentang KKTP wajib. Nggih, mohon izin kleresan kula teng mriku pun 2 periode, Pak. Nggih. Dadi nggih, ya napa melih dilampahi mawon. Lah ngoten nggih. Tapi tetap jangan hanya dikira iki wajibe negara. Iku panjang tangan wajibe agama. Sebab napa? Kalau ada warga gak punya KTP, gak punya kakak, bingung iki Pak Kadesnya. Arepe nyampe no nyalurno bansos, datane gak ono.
Lah niki lho, ibu dadi kades niku ngeten, Pak. Gak memenuhi syarat engko dilokno kadese pilih kasih. Ya Allah, Pak. Sampeyan eling zaman Covid niku BLT niku lho. Anggaran negara ke desa berupa ADD atau DD, khususnya DD. Ngapunten. Umpama semuanya dibagikan berbentuk BLT, mboten cukup. Wis ngapunten Kang Kadah, kula ngalami dhewe. Jadi sing gak sesuai dengan yang tidak masuk kriteria, jawabnya napa warga? Saya juga terdampak. Ojo pilih kasih dulure tok tanggane tok. Padahal mohon maaf, nggak ada Pak Kades nggih hal yang seperti itu. Makanya wajib warga itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu, mana hal-hal yang wajib dipenuhi wis kudu biar imbang. Ati Pak Kades ben gak bingung nek bagi bansos maringke nek jenengan iki punya datane berhak ya penak. Lah umpama dipaksakan nggak ada data Pak Kades iku karena ruhania misalnya ya, hubungan ruhania wis diwenehi Pak Kades disalahno ambek undang-undang atau aturan iso-iso dikecek ya ngoten nah. Nggih kula jamane BLT niku nggih ngoten. Mojokerto wonten Pak. Wonten Kades niku kula gak usah nyebut. Sampai dianulir kali inspektorat. Nggih duka lah wis pun. Wis kok merantak tutuk gunung lapo iki man. Pun kembali kepada materi. Walaupun orangnya itu kita lihat orang yang nggak punya, nasabnya juga nggak jelas, perilaku syariate kurang tepat, misale kok yo pengendikane pituture iku kok ngedemno ati sampean. Ati sing adem iku hanya karena kena pitutur tentang Allah. Ar-Ra'd ayat 28 sampai buka, alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bi dzikrillah. Ati soe anteng nang Allah, dadi anteng sebab ati iku eling nang Gusti Allah. Jadi beliau itu walaupun secara casing itu kurang meyakinkan, tapi dawuh iku tentang ilmu tauhid narik ati sampai datang Gusti Allah pun sampai guru orang tersebut sampai cecep ilmune. Kalau ilmunya itu syarat yang kedua sudah jenengan dapatkan, maka disitulah Pak proses pemotongan kulub niku terjadi yang disebut kholwat atau uzlah atau meditasi. Tujuannya untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil, memisahkan antara kepentingan hawa nafsu dengan kepentingan Gusti Allah, terpisah. Atau memisahkan antara yang gelap dengan yang terang. Tolong dibuka Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wong-wong niki nek wis nglakoni mutus kulub, berarti wong iku imami Gusti Allah. Sapa sing atine condong mung Gusti Allah, maka Allah akan memindahkan rohaniah kita yang asali gelap menjadi terang. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum
minan nuri ila dzulumat. Sapa wonge sing ora gelem motong kulupe kelamin hati, kulupe hati, mohon maaf, yang terjadi malah gelap gulitan. Kamu ngoten. Wis kholwat iku ya napa sih kholwat? Inti daripada seluruh ilmu tauhid itu jatuhnya ada di zikir. Zikir yang dimaksud di sini tidak hanya diucap bil lisan atau bil qalbi, enggak. Allah, la ilaha illallah, tidak cukup itu. Tidak cukup hati mengucapkan Allah, hati. Kalau tahapan tidak cukup syariat dan thariqah, harus ke hakikat. Makna dzikir secara hakikat adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Faqala aidan ani butullaha wastanibut taghut. Ya niki Pak, dzikir yang tidak terucap baik lesan maupun hati dengan asma Allah enggak. Tapi dzikir yang dimaksud di sini adalah kesadaran. Artinya napa? Ning jero ati sampean itu ada rasa Pak, ada pangrasa. Kalau bahasa kitab ada imanul haq. Sakjroning ruh itu ada imanul haq yang disebut ihsan. Sak lebute, sak lebete di dalamnya ihsan itu ada nur atau cahaya. Ini yang ku maksud nur makrifat. Sak lebete nur di dalamnya cahaya itu ada wujudnya Allah. Itu sing kula maksud wong Jawa mastani urip. Roh sakjroning roh iku ana rasa, sakjroning rasa ana cahaya, sakjroning cahaya ana urip. Wis. Bahasane kitab. Orang kalau sudah belajar ilmu tauhid, terus dia sudah tahu kuncinya tauhid, yaitu zikir. Yang dimaksud zikir adalah menyadari, merasakan bahwasanya segala apa yang muncul dan timbul pada diri kita sebagai makhluk bisanya bergerak timbul sebab digerak dening Gusti Allah. Kalau hati sudah merasakan bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita semata-mata sumber dari Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maka bagi hati yang seperti ini Allah sudah tidak terasa jauh, tapi Allah justru terasa dekat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi sampun dawuh, la haula wala quwata illa billah. Status asli kita sebagai makhluk tidak bisa, tidak punya daya upaya, kekuatan apapun untuk melakukan apapun. Bisanya terjadi semata-mata illa bil, karena Allah. Berarti jenengan kumpul teng mriki majelis sebab dikumpul ke Gusti Allah. Ini kalau sudah mengerti zikir, meninggalkan rasa yang tadi kita yang melakukan, lalu muncul dan menetapkan rasa di dalam hati, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud Kanjeng Nabi, fa illam takun taroh yo ya roka. Jikalau kau belum bisa melihat wujudnya Allah, minimal jenengan harus merasa bahwasanya kita selalu dilihat oleh Allah. Hati isoe seperti ini Pak, karena hati ini selalu berzikir.
berzikir, selalu sadar. Waktu sholat contoh niki, sebelum takbiratul ihram jenengan sudah merasakan kehadiran Allah dalam diri kita yang menggerakkan kita. Rukuk, sujud, duduk, atau membaca rukun-rukunnya sholat, hati selalu muncul merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan. Inilah kunci seluruh ilmu tauhid. Kalau sudah hati jenengan itu ada di zona ini, maka inilah Pak, miturut kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ruh sampean iku telah dimasukkan Allah ning makom muraqabah. Apa makom muraqabah? Makom di mana Allah sudah wujudnya tidak terasa jauh, tapi Allah sudah terasa dekat. Dalile wonten surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Wujude Allah itu di awal masalah yo ning akhir masalah apapun, karena Allah yang menguasai termasuk ngaji iki. Allah juga ning dohir yo ning batin panjenengan. Pundi Pak ya urip kehidupan ini wis. Kalau jenengan terus menerus merasakan kehadiran Allah, maka jenengan inilah yang disebut kholwat. Sampai kapan Pak? Sampai waktu sampai kali kula sedo ngeten iki, harus hatta yaktiyakal yakin. Kanjeng Nabi niku melakukan dzikir itu sampai sedo, sampai akhir hayat. Lah, ketika saat jenengan ini sudah diletakkan Allah di makom muraqabah, sesuai hitungan Allah, roh ini akan ditarik Allah ning makom berikutnya yang disebut makomul fana. Apa itu? Makom di mana hati sampean sudah bersih dari perkara-perkara kulluma siwallah, perkara-perkara selain Allah. Bersih pun bojo wis gak ono, padahal sik duwe bojo. Jabatan ning dodo wis ora ono, iku jabatan Gusti Allah. Jabatan dadi RT, RW, kasun, kepala desa, camat, bupati, gubernur wis gak mlebu ning dodo. Hanya bersemayam di jasmani. Artine ati sampai niku condongnya hanya pada Allah, tidak condong pada selain Allah. Itu karena sudah dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan dikarenakan jenengan selalu hati berzikir. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Akhirnya jenengan ning dodo iki gak gampang khawatir, gelisah, apalagi takut. Besok takdire Allah terhadap kita itu apa? Kita sudah tidak memikirkan. Wis iku kabeh urusane Gusti Allah. Jenengan kali kula niki sak derma niku kados wayang kulit niku Pak. Dilakokno dalange ngalor ya ngalor, dilakokno ngidul ya ngidul. Inilah hati seseorang yang tawaduk kepada Allah ya seperti ini. Orang Jawa mengatakan nrimo ing pandu. Abot lho Pak niki, abot. Tapi jikalau jenengan sering melakukan dzikir seperti ini, maka berat itu tidak akan menjadi berat bagi panjenengan sekalipun itu berat pada orang lain.
Ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jangan dianggap telah mendapatkan perkara yang gak berat itu asale gak berat. Berat Pak. Itu berat prosesnya. Tapi berhubung jenengan itu sudah terbiasa, maka jenengan akan tidak merasa berat ketika menyaksikan terhadap Allah. Sama halnya dengan orang yang belajar naik sepeda pancal itu Pak. Awalnya itu jatuh. Kalau kita takut dengan jatuh, saya yakin kita tidak akan pernah bisa naik sepeda. Tapi berhubung terus latihan, akhirnya jenengan bisa pakai sepeda pancal. Tidak jauh berbeda. Sholat ya gitu, awalnya kita nggak bisa khusyuk, nggak bisa memandang, menyaksikan Allah siapa yang kita sembah. Jangan putus asa. Terus galilah ilmunya untuk nyawiji, untuk mengesahkan Allah. Belajarlah terus. Dengan begitu nanti saya yakin, sebab Allah sampun berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa hatinya ingin bertemu aku Allah, lewat sholati, lewat kerjani, lewat makani, lewat duduknya, lewat berbaringnya, lewat berdirinya, terus di situ, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Lagune pertemuan. Lagune Bang Haji pertemuan. Sampai lakokno dewi-dewi kok. Ya napa nek wong wis ketemu ning ati iku nyaman, bahagia. Wis ketemu Bon. Bapak Ibu, ketika sampai kali kula sudah ditarik Allah ruhaniyah iki ning alam fana, selanjutnya terakhir jenengan kali kula mesti ditaruh Allah ning makom ihsan, makom makrifat, makom hati, di mana sudah tidak ada selain Allah, sudah nggak ada, yang ada hanya Allah. Niki bergemuruh Pak di dalam hati panjenengan. Siapa mereka? Alladzina amanu, itulah mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka membawa takwa yang tertinggi. Itu surat Yunus ayat 63. Orang yang seperti ini Pak, yang wajib kita cari, yang kita jadikan sebagai panutan, yang kita jadikan sebagai guru rohaniah kita. Orangnya kadang-kadang dados Pak Camat, dados Pak Kades, dados Bupati, gak selalu dadi kiai, boten. Bisa jadi orang itu adalah tukang pemulung. Loh, estu niki sampai lihat sejarah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, sampai tingali. Ketika beliau proses di dalam alam muraqabah menuju alam fana, beliau niku secara casing dohir punya status rektor Universitas Kairo. Teng pundi sih Kairo niku? Mesir. Nggih Brebes Kulon titik ngoten lho. Tari nambahi pinten jangkah niku. Ya niku. Beliau tinggal Pak. Status rektor niku beliau tinggalkan. Juga dibuka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Juga mengkisahkan sejarah beliau. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh universitas beliau tinggalkan. Apa Pak? Beliau meninggalkan keramaian dunia. Dia hanya membawa mushaf dan pulpen. Nek cara sekarang pulpen dan kertas dan sak apa goni niku. Lah terus
melaku sak melaku nulis beliau di mushaf, dikumpulkan di dalam sak niki. Akhirnya ketemulah dua perampok. Perampok sanjak. Hei manusia, apa yang kau bawa? Ini saya ambil. Beliau jawab Imam Ghazali, bagaimana? Daripada kau ngambil ini, ambil aja nyawaku. Loh, padahal di dalam wadah tempat ini adalah kertas mushaf. Lah bagi perampok nggak ada nilainya, tapi bagi beliau Imam Ghazali ternilai. Ternyata inilah Pak, mushaf ini beliau tulis dalam satu buku resmi, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya manfaatnya untuk seluruh umat sepanjang zaman. Di situ dominan membahas beliau itu tentang tasawuf. Fikih dibahas, cuman lebih besar tasawufnya. Ngapunten, direbutlah oleh perampok Pak. Dikira di dalamnya itu harta yang berharga. Ketika saat dijabut, dilihat kok tahu isinya kertas. Dua perampok ngomong, oh wong gendeng. Padahal itu Imam Ghazali. Mushaf ini bagi beliau berharga, sekalipun bagi perampok nggak ada artinya. Maksudnya nopo to Pak? Di dalam kitab Ihya itu pengertian ngeten. Mohon izin nggih. Apunten, saya tidak ada niat atau bahkan tujuan untuk memojokkan individu atau golongan, enggak. Cuman ngeten, ilmu tauhid niku khusus ilmu sing kanggo mengesahkan Allah, hubungannya dengan rohaniah. Ini Pak, zaman tak terbatas, ruhaniah. Ketika saat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, boten mati. Sing mati niku jasmani. Ruhaniah inilah yang hadir. Wa inna ilahi raji'un, hadir ke sisi Allah. Dituntut ruhaniah untuk bisa kembali bertemu Allah. Cuman pertanyaannya, ruhaniah bisa tak kembali kepada Allah? Tolong sebagai pijakan kita dasar, buka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Di situ Allah dawuh, barang siapa saat di dunia roh ini nggak bisa nyekseni Allah, kembali bertemu Allah di dunia ini, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Pun sampean pikir, kula jauh-jauh Pak dari Jawa Timur. Mohon izin Pak Camat, tadi perjalanan bisa kami tempuh 6 jam, lewat tol 6 jam. Saya dari Mojokerto ke sini tidak ada maksud dan tujuan lain, hanya satu, silaturahim, seperti Bapak Lurah sampaikan tadi. Kedua, saya menyampaikan oleh-oleh jikalau jenengan kerso opo oleh-oleh gini ki wau, aslih dandanono ruhaka ing roh siro bi ilmi tauhid, kelawan ilmu tauhid. Sebab gak mungkin Pak kita di dunia terus, suatu saat pasti kita akan pindah alam. Betul? Pindah alam. Sudahkah kita pikirkan? Sampai Gusti Allah dawuh nenggun surat Al-Qasas, raihlah negeri akhirat, tapi jangan kau lupakan bagiamu di dunia. Walatan sanasibaka minat dunya. Bener W.R. Supratman sebagai dasar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Wis sing umur swida ibu bapak,
apal maju 50.000. Sampai lakok nih, bapak atau ibu yang umur sudah 60 tahun ke atas, monggo. Lumayan bu, damel tumbas terasi, nek kerso. Ternyata lagu kebangsaan Indonesia Raya itu beliau dulu mengambil dari surat Al-Qasas ayat 7. Disuruh bangun jiwa dulu, lalu bangun raga. Tapi zaman sekarang kebalik Pak. Kita sibuk bangun raga, ruhaniah kita terlantarkan. Niki fakta yang terjadi. Saya bicara fakta Pak. Makanya Kanjeng Nabi, wajib hukume bagi wong muslim lanang lan wedok mencari satu ilmu walaupun adanya ada di negeri Cina. Aduh Pak, Cina itu Pak jauh. Itulah maksudnya al-ilma adalah sebuah ilmu. Inilah ilmu tauhid. Nek cara Mbah Biyen sanjang ning kula niki yaiku ngger ilmu kaweruh, yaiku ngger ilmu tuwek, yaiku ngger ilmu sejati ning ilmu. Ternyata Quran dibuka, hadis dibuka, disebut ilmu tauhid, yaitu ilmu yang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meniadakan selain Allah dan menetapkan hanya Allah. Punah mboten enten sing wau sing umur 60 nggih pun kula lanjut mawon. Pun tatkala hati sudah Allah taruh di makom musyahadah, makom makrifat, nggih niki Pak sebagai pesen kula setiap majelis teng pundi kula sanjangi, Pak Bu, umur kita sisanya berapa tidak ada yang tahu Pak Bu. Tolong kula pesen datang jenengan empun sedo riyin. Jangan mati dulu sebelum ruhaniah kita yang asalnya buta kepada Allah itu sudah tidak buta. Jangan sedo dulu sebelum panjenengan ketemu Gusti Allah. Pun niku tok pesen kula. Makane Kanjeng Nabi wakdal ajeng sedo dawuh ngeten. Ya Jibril, ya Israil, kaifa ummati, kaifa ummati. Ngoten. Artine nek saged kula terjemahake Pak, gak jauh berbeda. Bapak Ibu awak dhewe sok mesti mati. Ayo, sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Ayo sama-sama kita membangun rohaniah kita di mata Allah dengan tidak meninggalkan jasmaniah kita dengan urusan-urusan dunia. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Wis lakonono, carilah duniamu sepanjang kamu tahu, sepanjang kau bisa, tapi tolong rohaniahmu itu hanya diperuntukkan condong mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ngoten mawon, boten kathah-kathah kula nyampeake materi, mbok menawi dikersakake panitia niki wonten tanya jawab mboten? Nggih pun, monggo menawi Bapak Ibu wonten sing miskil atine wau kurang jelas, kurang paham, saged ditanyakan. Pun monggo kula manut Pak panitia. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sunardi dari Bulakamba, Kabupaten Brebes. Ingkang kula badhe tangletaken Bayai nuku-nuku kada pengertian kados mekaten. Nopo arti pengertian? Wasilatur ruh ala ruhul Muhammad yang ada di sang sanubari kita niku pengertiane nopo? Nggih pun sampun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula jawab rumiyin nggih. Cek mboten lali, mangke gantosan. Ngoten. Wasilatar ruh alar ruh. Ngapunten. Tadi sebetulnya sudah saya singgung, tapi tidak saya jelaskan maksud dari pertanyaan jenengan. Ning jerone roh iku wonten pangrasa. Pangrasa niku namine iman. Iman yang kumaksud adalah imanul haq ai ihsan. Siapa yang sudah muncul ihsannya ini dalam ruh, dalam hati, itu akan menemukan cahaya. Cahaya yang dimaksud wakila mim ba'dil arif Nur Muhammad, yaiku wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Ibaratnya telur, Pak. Ini pasti akan bisa menjadi anak ayam kalau di dalam telur niku ada sel, ada wiji. Lah wiji inilah yang disebut Nur Muhammad. Ketika saat dikremi induk ayam sesuai dengan aturan, terus suhunya sesuai, jadilah anak ayam. Berarti wujudnya anak ayam ini asal songko Nur Muhammad. Artinya ngeten, Pak. Kalau hati seseorang itu sudah muncul nur makrifat, cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan, maka di dalam Nur Muhammad, di dalam nur makrifat itu telah nyata la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Wujud nyatane sing wujud yaiku Allah subhanahu wa ta'ala miturut meripat ati panjenengan sudah hakul mubin. Tapi bagi orang yang hatinya belum dinyalakan Allah nur ma'rifatnya, nggih mboten saged. Mboten saged. Tolong dibuka dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di situ Allah dawuh ngeten. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khasyik. Salat khusyuk itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya sudah ihsan. Berbahagialah, betul-betul berbahagialah mereka orang-orang yang imannya sudah ihsan ketika sholat dalam keadaan bisa khusyuk. Khusyuk itu apa toh, Pak? Ati iki mboten eling sakliyane Gusti, karena sakliyane Gusti Allah selain Allah ing monggo miturut orang yang seperti ini sudah tidak ada. Makanya disebut alam fana tadi, Pak. Prosesing ngeten. Wallahu khalaqakum. Surat As-Saffat 96. Kita manusia itu siapa yang menciptakan? Halo. Allah toh yang disebut Khaliq. Lah ngoten nggih? Apa perkara yang diciptakno ini enggak punya hak untuk mengikrarkan diri kalau dirinya ada? Enggak boleh. Saya ulang, apa perkara yang diciptakan itu enggak punya hak sifat wujud, sebab wujudnya diwujudkan oleh yang wujud. Wis dibuka sifat wajib Allah. Pertama sifat nafsiyah wujud. Iki sifat wajib Allah. Lawan katanya sifat wajib berarti mohal. Mohale apa?
Adam damel ain boten hamzah, artinya adalah tidak wujud. Itu jadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Pun kalau kita itu adanya sebab diadakan oleh yang ada, maka tidak boleh kita ngaku-ngaku punya sifat ada. Jikalau kita masih merasa iman kita bahwasanya kita ada sebab diadakan oleh Allah, justru adanya kita merasa ada inilah yang menutupi hati kita dengan sesungguhnya siapa yang ada, yaitu Allah. Pun sampeyan deleng mriki miturut surat Al-Hadid ayat 3 wujude Allah iku niki lho Pak. Cetoh niki Allah dohir, Allah batin. Tolong nek sirai sik ngelu ngombe kopi dhisik. Wis mpun dipaksa-paksa. Sebab ini urusannya ainul basiroh, bukan ainul basariah niki. Ini. Nyun sewu. Bisone sampean kali kula ketemu ambek sing duweni wujud, jenengan merasa wujud itu sampean ilangi. Idfin wujudaka fi ardil khumul, ing dalam kitab hikam matannya hikam yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yang dibuat rujukan ilmu tasawuf oleh ahli sunnah wal jamaah, kitab niki Pak. Niku dawuh ngeten, idfin mendemo sira wujudaka ing rasa rumangsa awak dhewe sebagai makhluk wujud tadi lho, pendemen di mana fi ardil humul, di bumi kesunyian. Pun di bumi kesunyian. Makanya sampai nek ngaji hikam, nek gak sarai nggih ngeluh Pak. Ternyata bumi kesunyian itu bumi ketiadaan. Artinya bumi kekosongan. Artinya apa? Kosong no rasa rumangsa iman kita sebagai makhluk yang ada itu kosong no. Contoh, kula ngaji ngeten. Kula makhluk mukhlason sing ngaji, isok ngaji, iki kudu dikosongno. Harus ditiadakan, iki namanya nafi. Kalau hati sudah merasa tidak merasa ngaji, muncul otomatis hati sampeanku, oh ternyata sumbere ngajiku sangka Gusti Allah. Berarti sing ketemu Allah, sing nyeksekake Allah iku sinten? Makhluk kita ora. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang bisa menyaksikan yang ada, yang bisa melihat yang ada itu sendiri, itulah namanya tauhid makrifat. Itu di situ. Nek cara wong Jawa, sing dimaksud manunggaling kawula Gusti niku bukan perkaranya hamba isok bisa melihat wujude Allah, bukan. Yang dimaksud makrifat bukan itu. Yang disebut makrifat atau manunggaling kawula Gusti itu adalah sirnone makhluk wujude, nyatane wujude sing wujud yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya niki namanya ahad. Jadi maksud Nur Muhammad tadi adalah wiji kang dumadi sak lebeti urip, itulah wujud Allah batin. Lanjut. Matur suwun, cukup jelas nggih, Pak. Jare ngeten kok, ngaji ambek penoson tambah ngelu mboten napa-napa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai, nama saya Imron Hidayat saking Gerinting asli, dan menyampaikan alhamdulillah dari sak menika kula ngrasa bungah sakit pinanggih kali panjenengan yang selama ini hanya bisa melihat lewat YouTube dan yang lainnya. Menarik dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan Pak Yai tadi, bahwa ada kalimat mencari guru akhirat, yang kemudian ini persis yang pernah saya rasakan, penting untuk mencari guru akhirat. Alhamdulillah ketemu Pak Yai, dan kemudian setelah kemudian ketemu, berjalannya waktu masuk mengikuti apa yang beliau guru itu sampaikan. Ada kalimat, mohon maaf, di proses perjalanan pendidikan yang saya peroleh itu tentang hakikat Pak Yai, tentang hakikat. Tetapi kemudian proses perjalanan belajar itu hanya mengenalkan rasa Allah, kemudian menyampingkan syariat Pak Yai. Kalau bahasa ekstrim saya merusak syariat dirusak, kayak contoh sholat dan yang lain-lainnya itu tidak penting, yang kemudian timbul di pergolakan masyarakat awam itu dikenal dengan istilah wong krentek, ilmu krentek. Nah, dengan dasar itu kemudian karena memang bertolak belakang dengan hati saya, mental Pak Yai ngoten, karena tidak kuat dengan pemikiran masyarakat awam yang disebut dengan krentek. Pertanyaannya adalah antara syariat dengan hakikat sebenarnya gimana Pak Yai? Niku mawon Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab rumiyin nggih Pak MC ngeten. Jenengan nanti nge-MC orkes nggih. Leres. Nggih. Nggih. Pun matur suwun atas pertanyaannya, kedudukan antara hukum syariat dan hakikat. Ngeten Pak. Saya merujuk dari beliau Syekh Ibnu Athaillah terkait salik. Salik niki orang yang hatinya ada rasa rindu ketemu Allah, itu disebut salik. Orang yang hatinya sudah ada dan melakukan perjalanan untuk litaqarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu. Di situ beliau Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan ada dua sistem. Mohon maaf menawi kalau ini nanti sistem yang kedua nanti kurang bisa dipaham, nanti bisa secara khusus kami jelaskan. Tapi jelas tetap saya sampaikan, manakala kok yosik berontak, jenengan mengke harus ada waktu khusus untuk memahami dan meresapi. Pertama, sistemnya disebut al-wasilun, sistem dari bawah ke atas. Wasilun niku artinya orang-orang yang untuk mencapai makom makrifat tidak meninggalkan hukum syariah. Alasannya ruh itu masih menyatu dengan jasad. Hukum syariat iku apa toh? Ya hukum sing mengatur jasmani. Jasmani kita lapar, hukumnya makan. Jasmani kita ngelak atau dahaga haus, wajib ngombe. Contoh niki, contoh Pak, contoh. Lah mulai ngarep sampai niki wau dereng ngombe belas ya. Niki syariat.
Di dalam hukum syariat niku cuma dua, Pak. Al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Awamir yang diperintah ono wajib, ada sunnah. Sunnah pun ada sunnah muakkad dan lain sebagainya. Wajtinabun nawahi yang dilarang macam-macam, ono haram, gitu. Ono makruh. Makruh iku kalau bisa jangan dilakoni. Nek dilakoni yo gak berdosa. Lho ngoten lho. Tapi mungguh wong wirai mboten purun nglampahi. Wis. Iki hukum syariat. Beliau-beliau niku yang memakai sistem wasilun tidak meninggalkan hukum niki. Alasannya nopo? Tadi karena roh ini masih jadi satu dengan jasad. Kedua, karena Allah itu wujudnya yo ada di mana, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau berlaku, mbuh nglakoni apa ae, di situ ada wajah Allah. Artinya Pak, Allah iku ora tau misah sampean kali kula. Kita tidur ya ditidurno. Kita bangun ya bangunkan. Intinya Allah selalu melayani kita. Kita nafas saja itu. Kalau tidak dikeluarkan Allah nafas dimasukkan, bisakah manusia menafas sendiri? Buatan sakit. Niki kalau sudah hatinya kemasukan ilmu tauhid, mesti gitu. Jenengan berdiri rukuk sujud, kalau tidak digerakkan Allah ora iso. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kebanyakan kita sendiri hati meninggalkan Allah. Akhirnya Allah terasa jauh sana, atas sana, harus. Pak Nyun Sewu, Allah dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku yo iki langsung dawuh Allah, lebih dekat dari urat lehermu. Ayo dingen-ngen, ayo dingen-ngen. Wis. Orang yang seperti ini yang memakai wasilun terus Pak, terus kholwatnya itu ada di dua ibadah murni dan tidak murni, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi beliau itu untuk bertemu Allah tidak hanya dalam waktu sholat saja, juga waktu kerja, waktu apapun. Beliau berupaya untuk selalu ingin bertemu Allah karena beliau membawa beban yang amat berat. Apa? Kasmaran, rasa rindu. Coba sinten di sini yang pernah puber Pak? Kulo niku pernah puber iku seneng ambek wong wedok si A. Gak ketemu sedina nu ngelundasku. Ngeluh. Tapi mbosok ketemu bayuh. Gak iso digambarkan. Lah ngoten nggih. Iki sing normal lho ya, sing normal. Pak Nyun Sewu, ketika saat dia itu sudah dikatakan betul-betul bertemu Allah, maqami makrifat, apa selanjutnya mereka itu? Biasanya Pak, biasanya beliau itu ditaruh di dalam makom makrifat khawasul khawas biasanya. Tapi di mana ada biasanya juga istisna, ada yang tidak biasanya. Apa itu makom? Di mana ketika dia itu turun lagi, mohon maaf, di tengah masyarakat, inilah ku anfusakum wa ahlikum nar. Beliau sampaikan oleh-oleh tersebut terhadap anak, istri, suami, saudara,
teman, tauladan dan lain sebagainya. Biasanya gitu. Contohnya kanjeng Nabi. Pun niki khawasul khawas. Tapi ketahuilah di dalam hikam pun beliau menyebutkan ada si salik itu diperjalankan Allah lewat sistem majdubun. Berarti dari atas ke bawah. Apa sistem majdubun? Sistem di mana beliau-beliau ini ketika kita lihat secara fisik loh ya, banyak hukum syariat yang beliau tinggalkan. Pun ngapunten, niki juga berlaku pada para wali-wali Allah dulu yang Allah perjalankan di makom di sistem niki. Dia hanya satu, masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Dia menjaga taline Allah yang tidak diputus, yang tidak putus-putus. Itulah dzikir. Akhirnya ketika hatinya dzikirnya iku gede bawasan, akhirnya Gusti Allah akalnya dilupakan terhadap urusan dunia. Apabila dia sudah sampai pada makom yang dituju makrifat, biasanya itu diletakkan Allah makom khos, makom di mana dia itu sudah tidak bisa diajak komunikasi. Garwa ditinggal, anak kerjaan ditinggal. Jadi sosialisasi tentang kemasyarakatan itu dia sudah wegah. Dia punya prinsip ngeten Pak. Ngapunten Kang Kadah. Bagi hati beliau itu dunia ini dianggapnya, mohon maaf, mohon izin, dianggapnya kotoran, sing ngotori hatiku. Ngoten. Akhirnya orangnya jadab Pak. Jadab iku perilaku, isim fa'ilnya majdub. Ketika saya buka mulai dari fikih Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muwatta, tidak bisa Pak menghukumi orang gila itu. Mboten saged hukumi. Sama dengan orang tidur nih lho Pak ya. Orang tidur kan gak wajib toh ya melakukan apa yang wajib syariat, mboten orang tidur kok. Apalagi tidurnya selama orang tidur berarti bigori aklin, alasannya fikih karena alasan bigori aklin. Loh, kita diperjalankan yang seperti itu mitul Ibnu Athaillah manutoai. Yang diperjalankan yang pertama ya manutoai, tawaduk namanya. Biasanya Pak, orang seperti ini tidak Allah tunjuk untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Enggak bisa diajak komunikasi, betul bisa. Urusan berapa tahun ini urusannya Allah, berapa bulan urusannya Allah. Nanti kalau dia dikeluarkan dari makom khos, umpama dimasukkan ke makom khawasul khawas, maka dia sama dengan yang pertama akan menyampaikan hal-hal yang apa dia peroleh. Akhirnya urusan bainas syar'i wal hakiki balan Pak. Ngerti balan? Akhirnya notok notoke makrifat adalah
nyatanya syariat yang sudah jadi hakikat. Pun gini ku. Cuman pertanyaannya adalah si salik iki diperjalankan Allah jalur mana? Miturut makalah Syekh Ibnu Athaillah, saya tidak boleh ngecemes. Tahu ngecemes? Protes, nggak boleh. Ya sudah. Masalahnya ngeten, Mbak. Bisa jadi wasilun itu diincipi oleh Allah majedubun. Bisa jadi. Sebab yang memproses dan yang memperjalankan si salik ketika suluk menuju wusul Allah itu Allah sendiri. Wis ngeten contohnya. Kita salik lah makhluk toh Pak. Laksana seperti rokok sama korean. Gak punya daya upaya untuk melakukan apapun. Betul? Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalah. Siapa di antara salik itu bidayahnya benar, ketika suluk awal start benar, maka nihayahnya mesti benar. Artinya nihayah, tujuan suluk itu adalah wusul. Mesti wusul, ngoten lho bahasane. Lah bidayah yang benar itu apa? Si salik harus membuang rasa keakuan dirinya sebagai makhluk yang bisa dzikir, yang bisa suluk, harus dihilangkan. Harus merasa suluknya itu yang mensulukkan adalah Allah. Lho ngoten niki. Loh. Akhirnya Allah menjemput si salik itu ke makom rahmat, makom makrifat, tapi prosesnya ngelewati makom fana. Setelah itu makom makrifat. Ya udah. Berarti datangnya korean terhadap saya karena tak jemput. Bukan isak berangkat sendiri. Kita mendekat Allah bukan karena kita, nafsu kita yang mendekat. Bukan, karena memang dijemput oleh Allah. Akhirnya rokok ya dijemput. Lah, disinilah baru disumet. Pertanyaannya, Pak nyun sewu, sing isok nyumet rokok iku korean nopo muklason? Yo klason. Nek korean sendiri ora iso, nggak percaya. Udah biarkan sampai pagi pun yo seperti ini. Wong Jawa iku ngene, Nger. Belajar ilmu pewayangan. Wayang iku statusnya makhluk. Lah makhluk iku digolongno negarane ana loro. Ngastina, kiwa, Ngamarta, tengen. Nek ana dalang ngencepno wayang niki keliru, wah bahaya. Ngastina niku ono sisi kiwa, Pak. Ngamarta sisi iki antara hak dan batil. Menungso atine menungso iku ana loro. Siji bersifatkan basariah, loro bersifatkan basiroh. Artinya ana sipate menungso iku mingkol bin zahidin, hati sing condong menyang Gusti. Ana sing atine menungso mingkol bin rohibin, hati sing condong sakliyane Gusti Allah. Ya wis sudah. Wayang iki yo gak punya isok ngomong, Petruk yo gak isok ngomong. Ternyata tak resapi, oh sing ngomong niku dalam. Iki tasawuf loh Pak. Makanya Sunan Kalijaga dulu pembikin pewayangan ini sanepan asin nggih didik sampean kali kula ilmu tasawuf. Sanepan ora dijelasno ngeten. Makanya jenengan kali kula bingung Pak nyun sewu. Kula niki punya abah orang tua. Kula tahun 74 niku di beat. Beate nengone Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kula isih umur ibtidak niku kelas sekawan, mohon izin Pak Kades, mohon izin. Lah, gak dijelasno ngeten Pak.
Kok dijelasno ngeten, penak zaman biyen niku mboten bingung. Santri niku sanepan. Wis tak beat, kuwi kudu melakukan solo. Kuwi kudu goleki gali kangkung. Pun takok mboten angsal. Kuwi engko nek wis dikatakan wusul, kuwi nek wis ketemu susuane angin. Niki cerita sedikit, mohon izin Pak Camat. Wong kula lare alit, penggawean kula biyen niku Pak, mboro, ngerti mboro? Angon. Angon cara paman niku enggak ada wedhus, ngoten nggih, sapi kula beto. Tak ingu, mungkin nek mana Parudang. Lho niku lho, nek cara Mojokerto mboro. Pas ketiga kemarau ada lesus Pak. Tahu lesus? Lesus niku lak beto anu angin beto lara-laraan niku. Kula kali angon niku angenan. Wah ya iki susuane angin. Kula mantuk Pak bakdo ngasar. Bah pun ketemu susuane angin. Kaya apa to ngger? Lesus. Mboten jawab mboten napa. Kula ditempelin ndas kula. Si orang dulu seperti itu. Sebab nggak ada hukum KDRT. Lah ngoten to. Dudu iku. Lah terus sing piye, Bah? Birriyadati wal azkar. Terus cari. Sinten mboten bingung. Sinten sing mboten bingung. Akhirnya ketemu nih kula teng Magelang niki Mbah Dalhar. Watu Congol. Mungkin jenengan Semerap ya. Wis gak usah tak ceritakno tutuk subuh gak mari. Intine pokoke siapapun jenengan kalau sudah sampai dengan al-hayah mausuf, bukan hayat sifat tapi mausuf yang disifati, mesti ning ati sampean agawe apa ae jasad. Ati niki mesti ngerasa wujude Allah ingkang agawe. Wis ati nek wis lungguh teng mriku Pak mesti ayem. Loh, tumindakan sampean yang seperti inilah syariatnya sampean iku wis dadi hakikat. Sehingga tidak ada bedanya antara hakikat dengan syariat ing mungguh golongan sing seperti ini. Sebab nek ditelisik-telisik atau diproses syariat iku kulit Pak ya. Sebuah ilmu untuk mendidik jasmania kita. Lah thariqah jalan untuk menuju pada Allah berupa nopo thariqah? Salat ya thariqah, zakat thariqah. Makane Mbah Dimyati waktu dulu nek tangleti Mbah thariqah sampai ning nopo? Salat, ngaji. Manten. Bukan menyebut Qadriyah, Kholidiyah, mboten. Nyebut salat, ngaji lan sak piturute. Lah hakikat iku apa? Tujuan. Lah ilmu harus tujuan harus diilmoni. Ilmune tauhid untuk didik ruhaniyah. Akhirnya ruhaniyah iki ketika jasad melakukan sholat bisa dijadikan ruhaniyah sebagai thariqah untuk ketemu Allah. Niki lu jelasin ngoten. Jadi antara syariat dan hakikat bagi orang-orang yang sudah sampai pada Allah, la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Mekaten tasik wonten nggih, tasik wonten Pak Yai. Tadi kula diwisik Mas mangke kula badhe tanglet. Mas Riyanto pundi nggih? Setunggal malih nggih Pak nggih. Nggih, Mas Riyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyanto dari Desa Gerinting. Alhamdulillah dengan izin Allah kami dipertemukan dengan Mbah Yai, bisa ngaji bareng. Itu suatu keberkahan dan rahmat dari Allah, dan kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami bisa mengaji bersama guru kami Gus Mukhlas.
Ada yang ingin saya tanyakan Mbah Yai. Di dalam ilmu tasawuf biasanya kita sering mendengar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Mohon penjelasannya agar kami bisa mengerti bagaimana cara mengenal diri kita agar kita mengenal Allah. Terima kasih. Man ngarofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul dia dikatakan kenal Tuhannya. Dirinya siapa? Apa jasmani iki? Bukan. Hidup yang ada pada dirinya. Prosesnya apa? Jenengan iki di hati itu sudah memikirkan piye nasibe keadaan rohku yo. Masihkah saya subhanaka inni kuntu minadz zalimin pada Allah? Itu mau mikir, Pak. Kadang-kadang orang yang seperti ini ora iso tidur. Mangan ya sudah wegah. Aras-arasen tidur ya wis gak nyaman. Karena hatinya bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi ingatlah, pasti Allah memberikan petunjuk bagi hati yang seperti ini. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dawuh ngeten. Mangkana yarju liqa rabbih. Barang siapa yang hatinya, ruhnya betul-betul ingin bertemu Tuhannya, maka dua syarat yang harus dia cukupi. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah itu harus selalu berbuat bagus. Apa? Zikir. Sing kula sebut nih di atas tadi loh, di depan. Zikir. Nyadari, ngerasakake kehadiran Allah sebagai satu-satunya sang pelaku segala hal apapun. Walillahil masyriqu wal maghrib. Pundi? Etan niku pundi, Pak? Timur. Sana nggih. Mulai jagat timur, makhluk kecil dan besar sampai jagat barat. Sing gerakno iku Gusti Allah. Yang menggerakkan itu Allah. Man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah dikatakan kenal dirinya, artinya apa? Ruhaniyah sampai kalau sudah merasa yang menggerakkan dirinya itu adalah Allah, maka jenengan akan menyesali seluruh perbuatan kita mulai akil balik dulu sampai detik ini nggak nyadari. Akhirnya dicontohkan terhadap Nabiullah Yunus ketika beliau masuk di dalam perut ikan, apa yang tauhid yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam kegelapan yang sepanjang itu, ketika sudah merasa anta, Allah itu anta itu kamu, dekat berarti kalau kamu, kalau huwa dia jauh, kalau anta dekat, Allah sudah terasa dekat, nangis. Hanya satu harapan di ngapura Gusti Allah, minta diampuni atas perbuatan dolim. Wa yaghfir lakum dzunubakum, basa wis diampuni, nyuwun sewu. Akhirnya hati sampean bahagia. Seiring berjalannya waktu jenengan kholwat itu mengenal diri, ternyata diri yang dimaksud adalah hidup.
hidup di dalam diri kita itu bukan siapa-siapa kecuali Allah. Makanya jawabannya fakot ngarofa robbahu, maka betul-betul kau dikatakan kenal Tuhannya. Tengriku syarat tadi lo pertama fal yakmal amalan sholihan, selalu hati sadar atau pikir. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam segala aktivitas apapun dia tidak boleh ngaku-ngaku dirinya yang melakukan, tapi hati harus muncul semua keimanan hanyalah Allah. Niku syaratnya. Baru Bapak Ibu anggene jenengan iki disebut orang yang kenal dirinya. Bukan diri jasmani sebuah nama, bukan, atau jasmani bukan, mukhlason bukan, tapi diri yang dimaksud hidup yang ada pada diri panjenengan. Ternyata itu adalah wujudnya Allah. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk ya. Khafiyun utawi ada sesuatu yang samar yang disebut ay hayyun, wujude urip mausuf. Siapa? Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Dulu Pak, para romo masayeh mboten wani jelas nih ngeten iki. Akhirnya kita sebagai murid atau santri sik ngelundas niki ngartekno apa sih kali kangkung, ternyata hidup itu susuane angin, ternyata hidup itu. Jadi wonten makalah yang gak wani buka fi kulli mukawwanat khayyun khafiyun khayyun wa huwa wujudu. Akhirnya disane Pak No kaliye kangkung mengkaten nggih susuane angin. Tasik wonten. Terima kasih Pak. Sebenarnya banyak yang akan ditanyakan. Saya yakin para bapak ibu juga. Cuma mungkin waktu ya. Jadi harapannya sih pengen ya kalau misalkan ada ganjalan dan lain-lain ya monggo sareng-sareng ngaji bareng teng pondok pesantren Jaya Baru nggih Pak nggih. Leres. Napa pripun Pak? Ngeten. Nggih. Kula niki setiap momen ngeten niki mesti live. Oh nggih. Jadi langsung aja tiap hari saya live nggih, sampean jauh itu tidak menjadikan penghalang. Sampean bisa ikuti live. Tiap hari habis sholat isya kados ngeten iki. Lah channel sampean ketik Ponpes Jaya Baru. Teng mriku baru saged buka, sampean subscribe, loncengi, yang terpenting sampean nyalakan supaya setiap kami live iku HP jenengan dapat notifikasi. Dapat pemberitahuan kalau live. Ngoten langsung nggih. Karena memang waktunya sudah malam Pak nggih. Nggih. Nggih, terima kasih matur sembah nuwun Pak Yai Gus Mukul Hasan Rasyid. Tentu ini adalah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi penerang langkah kita, menjadi penerang hati kita, dan tentunya akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kula hormati, untuk acara doa Pak Yai sekaligus doa nggih Pak. Sebelum Rahman Pak Yai mawon Pak nggih kula aturaken semoga kangge mimpin doa, semoga Pak. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup sarana doa. Semoga semua apa ilmu yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini betul-betul menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah kulluhum ajmain. Lahumul Fatihah.